instrumen yang Allah titipkan pada manusia untuk ilmu. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan, tidak ada ilmu. Lalu Allah memberikan 3 organ, dan ini diulang dalam banyak ayat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dalam keadaan kalian terlahir tidak punya ilmu, itulah alasannya kata Allah, kalian disempurnakan pendengarannya, diberikan penglihatan, dan dilapangkan hati supaya kalian bersyukur. Maksudnya adalah bahwa cara kita mensyukuri nikmat pendengaran, nikmat mata, dan nikmat hati, cara mensyukurinya dekatkan dia dengan ilmu. Kalau kita tidak mendekatkan pendengaran, penglihatan, dan hati dengan ilmu, berarti kita dianggap belum mensyukuri nikmat indera. Jadi bukti kita mensyukuri nikmat indera, kita mendekatkan indera-indera itu dengan ilmu. Karena Allah menyebutkan kita terlahir dalam keadaan tidak berilmu. Lalu Allah menyebutkan 3 indera utama. Lalu Allah menutup ayatnya dengan mengatakan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Maka ada 3 poin penting dalam ayat itu. An-Nahl ayat 78. Pertama, terlahir tidak memiliki pengetahuan. Yang kedua, diberikan indera-indera. Yang ketiga, supaya disyukuri. Berarti wasilah mensyukuri nikmat indera adalah dekatkan indera dengan ilmu. Nah, dari semua indera kita, ternyata indera yang paling pertama disebutkan oleh Allah adalah pendengaran. Maka nikmat pendengaran ini seutama-utama wasilah mendapatkan ilmu, dan sudah dibuktikan secara medis. Kalau ada orang yang terlahir dalam keadaan tidak bisa mendengar atau tulis sejak lahir, tertutuplah seluruh pintu ilmu. Dia pasti lahir besar idiot, nggak akan masuk ilmu. Karena itulah di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23. Kalau Allah ingin menyesatkan manusia, yang pertama Allah lakukan terhadap manusia itu adalah menjauhkan telinganya dari ilmu. Sebab apabila seseorang dijauhkan telinganya dari ilmu, pasti dia tidak akan paham dengan agama. Itu pasti. Ya, tidak akan paham dengan agama. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari gishawa faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Kalau Allah pengen menyesatkan manusia, yang Allah lakukan pertama menjauhkan telinganya dari kebaikan, menjauhkan telinganya dari kebenaran. Jadi dia tidak mau mendengarkan kebaikan. Yang kedua, Allah buat hatinya tidak tenang, tidak nyaman dengan majelis ilmu. Ya, jadi hatinya itu nggak lapang untuk ilmu, gelisah, pengen cepat selesai. Dan yang ketiga, barulah dijauhkan matanya dari ilmu. Jadi matanya tidak akan fokus, liar ke sana kemari, pengen melihat yang selain majelis ilmu. Nah, ini adalah kondisi di mana Allah pengen menjauhkan seseorang dari hidayah. Nah, karena itulah ciri orang yang akan diberi hidayah oleh Allah itu adalah yang benar-benar mensyukuri nikmat pendengaran. Dia pasang telinganya untuk ilmu, dia lapangkan hatinya untuk ilmu, dan kemudian dia buka matanya lebar-lebar untuk ilmu. Nah, bagaimana cara supaya kita itu dapat ilmu dan langgeng ilmu? Untuk bisa mudah mendapatkan ilmu dan langgeng dengan ilmu yang didapatkan, tidak mudah hilang apa yang kita dapatkan, itu petunjuknya ada di dalam Quran surah, ada di petunjuknya di dalam Quran surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di bagian akhir ayat yang kelima Allah mengatakan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum dia ketahui. Artinya yang sudah diketahui akan langgeng, bahkan Allah akan tambah pengetahuan untuknya untuk sesuatu yang belum dia ketahui.
Lalu apa caranya supaya Allah menambahkan ilmu yang kita belum ketahui? 3 hal yang harus dibiasakan di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. 3 hal yang dibiasakan itu, yang pertama, budayakan, biasakan membaca. Ya, budayakan, biasakan membaca. Yang kedua, budayakan, biasakan berdiskusi atau membicarakan kembali apa yang kita baca. Dan yang ketiga adalah budayakan atau biasakan menulis. Inilah 3 poin yang ada di dalam ayat tadi. Pertama adalah budayakan membaca. Banyak membaca memang. Yang kedua, apa yang kita baca, pahami dengan cara sharingkan, diskusikan yang kita baca itu. Dan yang ketiga, catat. Nah, begitu kemudian kita lakukan 3 hal ini, itulah yang akan menyebabkan ilmu akan langgeng, bahkan bertambah.